Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya materi kita dari minggu kemarin tentang pengukuran, dan sekarang kita masuk ke angka penting. Tapi sebelum ke angka penting, Ibu akan kupas sedikit kembali tentang pengukuran. Pertama di sini alat ukur besaran pokok. Yang pertama panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah molekul, dan yang terakhir intensitas cahaya. Sedangkan alat ukurnya mistar, jangka sorong, mikrometer, sekrup itu untuk panjang, massa itu neraca ataupun timbangan, waktu itu stopwatch, suhu itu termometer, kuat arus listrik di sini amperemeter, dan jumlah molekul di sini tidak diukur secara langsung. Intensitas cahaya menggunakan light meter. Ada. Yang pertama mistar. Mistar digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,5 mm. Yang kalau mistar udah pada tahu lah ya semua. Dan yang kedua jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,1 mm. Inilah gambar dari jangka sorong. Dan yang ketiga mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,01 mm. Inilah bentuk dari mikrometer sekrup. Selanjutnya neraca. Neraca digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Bentuk neraca ini banyak sekali. Neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, timbangan inang-inang ataupun parengge-rengge di pasar, timbangan emas, timbangan yang ada di kantor pengadilan. Banyak jenis neraca ini sebenarnya. Dan selanjutnya stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu mempunyai batas ketelitian 0,01 detik. Stopwatch sudah pada tahu lah ya. Selanjutnya termometer. Termometer juga udah pada tahu. Termometer digunakan untuk mengukur suhu, baik suhu suhu tubuh, suhu udara ataupun kelembapan, itu menggunakan termometer. Tetapi kalau untuk mengukur suhu hati yang sedang gelisah itu tidak menggunakan termometer. Tidak menggunakan termometer ya. Dan selanjutnya amperemeter. Amperemeter digunakan untuk mengukur kuat arus listrik ataupun multimeter. Udah pada tahu lah ya kalau untuk arus listrik. Dan masuk kita ke alat ukur besaran. Nah, yang Ibu jelaskan sedikit tadi, itulah alat ukur besaran pokok. Selanjutnya kita masuk ke alat ukur besaran turunan. Yang pertama di sini speedometer. Speedometer digunakan untuk mengukur kelajuan. Ini biasanya di kendaraan. Yang kedua dinamometer. Dinamometer digunakan untuk mengukur besarnya gaya. Yang selanjutnya hygrometer. Hygrometer di sini digunakan untuk mengukur kelembapan udara. Kelembapan udara itu misalnya ruangan kalian yang tidak menggunakan ventilasi, tetapi menggunakan AC. Dan selanjutnya ohmmeter dan voltmeter.
Ohmmeter di sini digunakan untuk mengukur tahanan ataupun hambatan listrik. Sedangkan voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Dan ohmmeter dan voltmeter dan amperemeter biasanya menggunakan multimeter. Selanjutnya, barometer. Barometer digunakan untuk mengukur tekanan udara luar. Hidrometer digunakan untuk mengukur berat jenis larutan. Manometer. Manometer digunakan untuk mengukur tekanan udara tertutup. Kalorimeter digunakan untuk mengukur besarnya kalori jenis zat. Jadi, kita masuk ke kesalahan pengukuran. Oke, kita lanjut. Kesalahan pengukuran. Besaran fisika tidak dapat diukur secara pasti dengan setiap alat ukur. Hasil pengukuran selalu mempunyai derajat ketidakpastian. Kesalahan pengukuran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Inilah kesalahan pengukuran. Ada dua jenis. Yang pertama kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Pertama kita pelajari tentang kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis di sini adalah kesalahan yang disebabkan dapat diidentifikasi dan secara prinsip dapat dieliminasi. Kesalahan sistematis akan menghasilkan setiap bacaan yang diambil menjadi salah dalam satu arah. Sumber kesalahannya di sini yang pertama kesalahan alat, kesalahan pengamatan, kesalahan lingkungan, dan kesalahan teoretis. Kesalahan alat itu ya alat pengukurannya berarti bermasalah. Pengamatan berarti kalian dalam mengamatinya itu tidak serius dan tidak fokus. Kesalahan lingkungan ya bisa saja lingkungan sekitar menjadi penyebab dari kesalahan sistematis. Kesalahan teori ini juga fatal dalam kesalahan pengukuran. Lanjut kita ke kesalahan acak. Kesalahan acak di sini menghasilkan hamburan data di sekitar nilai rata-rata. Data mempunyai kesempatan yang sama menjadi positif atau negatif. Sumber kesalahan acak sering tidak dapat diidentifikasi. Kesalahan acak sering dapat dikuantitas melalui analisis statistik sehingga efek kesalahan acak terhadap besaran atau hukum fisika dapat ditentukan. Oke. Istilah dalam pengukuran. Yang pertama ketelitian. Apa itu ketelitian? Suatu ukuran yang menyatakan tingkat pendekatan dari nilai yang diukur terhadap nilai benar X0. Kepekaan adalah ukuran minimal yang masih dapat dikenal oleh instrumen atau alat ukur. Dan yang ketiga, ketepatan atau akurasi adalah suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama. Masuk kita ke akurasi ataupun ketelitian hasil pengukuran. Pengukuran yang akurat merupakan bagian penting dari fisika. Walaupun demikian, tidak ada pengukuran yang benar-benar tepat. Ada ketidakpastian yang berhubungan dengan setiap pengukuran. Yang paling penting di sini selain kesalahan adalah keterbatasan ketepatan setiap alat ukur dan ketidakmampuan membaca sebuah alat ukur di luar batas bagian terkecil. Misalnya, kalian memakai sebuah penggaris sentimeter untuk mengukur lebar sebuah papan ataupun meja. Hasilnya dapat dipastikan akurat sampai 0,1 cm. Bagian terkecil pada penggaris tersebut. Alasannya adalah sulit untuk memastikan suatu nilai di antara garis pembagi terkecil tersebut dan penggaris itu sendiri mungkin tidak
dibuat untuk kalibrasi sampai ketepatan yang lebih baik lagi. Udah, ini bisa kalian lihat contohnya. Udah, kita masuk ke ketidakpastian mutlak dan relatif. Ketidakpastian mutlak dan relatif di sini berarti terjadi hasil pengukuran selalu dilaporkan sebagai X sama dengan X ditambah lebih kurang delta X, di mana delta X merupakan setengah skala terkecil instrumen atau pengukuran tunggal atau berupa simpangan baku nilai rata-rata sampel atau pengukuran berulang. Udah, penyebab dari kesalahan pengukuran ataupun error. Pertama itu kesalahan pemakaian alat. Yang kedua, kekeliruan dalam menyalin data. Yang ketiga, salah membaca skala. Keempat, kesalahan pembulatan ataupun run-off errors. Yang kelima, salah menentukan tingkat ketelitian dan lain-lain. Bagaimana mengatasi kesalahannya? Cara mengatasinya gampang. Yang pertama, mengganti alat ukur. Yang kedua, menyalin kembali datanya. Yang ketiga, mengulangi membaca skala. Yang keempat, memperbaiki kesalahan pembulatan. Dan yang terakhir, menentukan kembali tingkat ketelitiannya. Kan gampang kan cara mengatasinya? Oke. Inilah ilustrasi. Misalnya, seseorang sedang mengukur sebuah panjang meja. Dari berbagai pendapat, itu tidak sama pendapatnya. Ada yang menjawab 102 cm, ada yang menjawab 101 cm, ada yang menjawab 100 cm. Jadi, pengukurannya tidak pasti. Satuan pengukuran terkecil ataupun SPT adalah tingkat ketelitian pengukuran terkecil atau ukuran terkecil dari hasil pengukuran. Contohnya 100 cm, SPT-nya 1 cm, 101 cm, SPT-nya 1 cm, 102 cm, SPT-nya 1 cm. Oke, kita masuk ke salah mutlak. Adalah kesalahan terbesar yang mungkin timbul dalam pengukuran. Rumusnya SM sama dengan setengah kali SPT. Inilah contoh dari hasil pengukuran, bisa dilihat lah ya kan. Ini. Dan lanjut kita salah relatif ataupun SR adalah kesalahan pengukuran dibandingkan dengan hasil pengukuran atau SR sama dengan SM per hasil pengukuran. Nah, inilah dia contoh dari hasil pengukuran salah relatif. Masuk kita ke contoh soal. Yang pertama di sini hasil pengukuran tinggi badan Dadan adalah 160,15 cm. Tentukan salah mutlak pengukuran tinggi badan Dadan. Yang kedua, salah relatif pengukuran tinggi badan Dadan. Bisa kita jawab. Suatu pengukuran terkecil dari hasil pengukuran tinggi badan Dadan adalah 0,01 cm. Dan salah mutlaknya setengah kali SPT, setengah kali 0,01 cm, dan hasilnya 0,005 cm. Dan yang kedua, SR-nya sama dengan, salah relatifnya sama dengan SM per hasil pengukuran sama dengan 0,005 per 160,15 sama dengan 0,0000312. Masuk kita ke angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting adalah bilangan yang diperoleh dari
Hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka penting yang sudah pasti terbaca pada alat ukur, dan satu angka terakhir yang ditafsir atau diragukan. Sedangkan angka eksak atau pasti adalah angka yang sudah pasti tidak diragukan lagi nilainya, yang diperoleh dari kegiatan membilang ataupun menghitung. Ketentuan angka penting yang pertama, semua angka yang bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya, ini harus kalian perhatikan ketentuan dari angka penting ini ya. Semua angka yang bukan 0 merupakan angka penting. Contoh, 6,89 mililiter memiliki 3 angka penting. 78,99 meter memiliki 4 angka penting. Dan yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya, 1208 meter memiliki 4 angka penting. 2,0067 memiliki 5 angka penting. Dan 77.000,2003 memiliki 9 angka penting. Dan yang ketiga, semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir, tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Contohnya, 70.000 memiliki 5 angka penting. Dan yang keempat, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Contohnya, 23,50 ribu memiliki 7 angka penting. Yang kelima, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Perhatikan ya, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Contohnya, 3.500.000 memiliki 2 angka penting. Dan yang keenam, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Contohnya, 0,000352 memiliki 3 angka penting. Sampai di situ paham lah ya. Kita masuk ke aturan pembulatan. Jika angka pertama setelah angka yang hendak dipertahankan adalah 4 atau lebih kecil, maka angka itu dan seluruh angka di sebelah kanannya ditiadakan. Contoh, 75,494 sama dengan 75,49. Angka 4 yang dicetak tebal ditiadakan. Contoh 2, 1,00839 sama dengan 1,008. Kedua angka yang dicetak tebal ditiadakan. Yang kedua, jika angka pertama setelah angka yang akan Anda pertahankan adalah 5 atau lebih besar, maka angka tersebut dan seluruh angka di bagian kanannya ditiadakan. Angka terakhir yang dipertahankan bertambah 1. Aturan penjumlahan dan pengurangan. Apabila Anda melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan, maka hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Catatan, angka tafsiran adalah angka terakhir dari suatu angka penting. Contohnya, jumlahkan 273,219 gram banding 15,5 gram dan 8,43 gram. Dijumlahkan seperti biasa, selanjutnya bulatkan hasilnya hingga hanya terdapat satu angka taksiran. Angka 4 dan 9 ditiadakan, hasilnya 297,1. Aturan perkalian dan pembagian. Yang pertama, pada operasi perkalian atau pembagian, hasil yang diperoleh hanya boleh memiliki jumlah angka penting sebanyak bilangan yang angka pentingnya paling sedikit.
Contoh, hitunglah operasi perkalian berikut ini. 0,6283 kali 2,2 cm. Petunjuk, lakukanlah prosedur perkalian atau pembagian dengan cara biasa. Kemudian bulatkan hasilnya hingga memiliki angka penting sebanyak salah satu bilangan yang memiliki angka penting paling sedikit. Hasilnya dibulatkan menjadi 1,4 cm kuadrat. Memiliki dua angka penting. Hasil perkalian atau pembagian antara bilangan penting dengan bilangan eksak atau pasti hanya boleh memiliki angka penting sebanyak jumlah angka penting pada bilangan penting. Contohnya, hitunglah operasi perkalian berikut ini. 25 kali 8,95. Seperti ini, hasilnya dibulatkan menjadi 224 cm, 224 cm. Memiliki 3 angka penting. Agar sama dengan banyak angka penting pada bilangan penting 8,95. Oke, mungkin sampai di situ materi kita, dan Ibu akan memberikan tugas kalian kepada kalian. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.